yang dibidai menggunakan ini nih syaratnya apa? Patah tulang. Terus apa lagi? Dislokasi. Apa bedanya patah tulang dengan dislokasi? Dislokasi itu geser. Dislokasi bergeser. Patah tulang ya patah. Bergeser juga. Patah. Oh, pakai patah. Ya kan? Udah patah bergeser. Fraktur. Ya. Sekarang kalau dislokasi atau fraktur, ya, apa yang akan dialami oleh si pasien? Nyeri. Oke, terus apa lagi? Berarti kalau fraktur, neurologinya, vaskulernya itu bagaimana? Yang laki sini aja nih. Sini. Nanti nggak kelihatan itu siapa? Ulum ya? Nah, sama bertiga tuh. Sama siapa? Depannya Sahril ya? Sahril ya. Lokasi fraktur pertama, sensasi merasakannya gimana? Resiko apa? Bisa merasakan nggak? Bisa jadi tidak. Terusnya kalau pembuluh darahnya putus, Perdarahan. ada perdarahan, ya kan? Sekarang kalau frakturnya tertutup, fraktur tertutup, perdarahannya bagaimana? Di dalam. Taunya ada perdarahan di dalam? Bengkak. Bahasa kerennya deh. Oke, terus apa lagi? Hematom. Memar, apa lagi? Ada hematom, ya kan? Iya. Kayak gitu ya? Apa? Nanti mau jadi pasien nggak apa-apa. Ada sama apa ya? Ya. Ya. Nah, jadi kalau fraktur dislokasi, yaitu harus diapain? Harus pasang bidai, ya. Oke. Sekarang dislokasi, ya. Dislokasi itu berarti apa? Sendinya ini dia akan keluar dari bonggolnya, gitu kan? Kan dia kan gini nih. Kalau dislokasi berarti dia keangkat gini terus dia keluar gini. Sehingga apa? Mungkin bentuknya bisa lurus, tapi di sini apa? Jadi dia agak besar di sini, ya. Terusnya bisa jadi dia jatuh, dia nahan gini kan? Bisa jadi ini dislokasi. Jadi bisa jadi nanti dislokasi dari sini posisinya bukan lurus, ya, tapi nanti dia bengkok kayak gini bisa. Nah, kalau dislokasi, ya, dislokasi itu kita membidainya itu harus melewati 2 tulang. Kalau fraktur melewati 2 sendi. Jelas? Oke, contoh ini. Nah, dia dislokasi di brachialis di sini, ya. Posisinya kayak gini. Gimana cara bidainya? Perlu kita lurusin dulu nggak? Jangan sekali-kali kita meluruskan ini, ya. Karena itu tadi gangguan apa? Neurologinya bisa gangguan, vaskulernya bisa pecah atau kehimpit. Jadi kan kalau dislokasi kita tarik ini, ya, ini nanti dia akan masuk ke tempatnya, tapi bisa jadi apa? Oh gitu, ambil ntar ya. Nah jadi kalau misalkan dia masuk ke bonggolnya, nanti neurologi apa sarafnya atau si pembuluh darahnya pada saat masuk bisa jadi dia kehimpit di sini kan, kehimpit. Jadi apa? Biar tahu ada gangguan neurologi vaskuler, tahunya dari mana? Makanya sebelum dan sesudahnya kita periksa pulsasi sensorik motorik. Ya, pulsasi kalau pasien sadar kita garuk gini, berasa nggak? Gitu ya. Motorik suruh gerakan jarinya, nah, gitu ya. Terus pulsasi, tabah nadinya. Kalau nadi nggak ada, tidak teraba, gerakinnya nggak bisa, sensorik tidak bisa merasakan, udah pasti kemungkinan besar neurologinya, vaskulernya mengalami hambatan, gitu ya. Nah makanya sebelum pasang periksa dulu. Oke, sekarang sudah kita periksa. Terusnya lihat lagi, bandingkan dengan sisi yang sehat. Misalkan ini dislokasi kemarin, ya kan? Ini yang sehat, ini lurus nih anatomi. Tapi yang ini, kok ini agak besar di sini, gitu ya. Terus begitu ini agak-agak pendek lagi. Nah berarti ini kemungkinan dislokasi.
dislokasi, gitu ya. Kalau fraktur kan di sini ada hematom, ada edema, gitu ya, ada lesi, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita bidai. Ya. Nah, bidainya kalau dia dislokasi melewati dua apa? Dua tulang, berarti brachialis dengan radius ulna di sini. Ya. Ukurnya bukan dari yang sakit, ya, tapi dari sisi yang sehat. Melewati dua tulang, ini brachialis dengan radius ulna, berarti harus begini kan? Ini udah cukup belum? Belum ya? Ini kalau bisa agak panjang lagi. Nah ini pas ya. Oke. Tinggal ambil satu lagi. Ini pas nggak? Oh yang ini. Ini ya. Oke, ini terus kita pasang di sini. Nah, kalau saya bidai itu saya selalu menggunakannya dua ya. 3 juga boleh, tapi kalau saya seringnya 2. Nah, kalau seperti ini kita sendiri bisa nggak masang? Nggak bisa kan? Jadi harus satu rekan lagi, betul ya? Oke, mana satu lagi? Nah, itu kamu ayo sini. Ya, pegang ini. Ya. Nah ini sekarang kita bidai, ya. Nah ikatnya bisa pakai mitela. Ya, kalau saya, karena saya bisa dibilang 95% saya kerjanya di lapangan ya. Jadi bisa pakai teknik seperti ini, mitela kita panjang gini, bagi dua gini ya, bagi dua, lalu kita gini, ambil satu sisi di sini, gini ya, ini biarin buka, lalu tinggal tarik ini udah kencang, gitu ya, simple. Ya. Ya, sambil satu lagi, ya. Pasiennya mandi. Ini juga sama, bagi dua gini, ya. Kayak gini, ambil satu, ya. Saya tinggal tarik lagi sini. Nah. Jadi nggak ngegulung kan? Satu lagi. Ya, lagi. Ini kalau cukup begini ya, kalau nggak cukup ya cuma satu. Gitu ya. Nah, jadi kita melakukan fiksasi ini, semakin banyak tali yang kita gunakan, mobilisasinya akan semakin kuat, gitu ya. Nah, udah kita pasang bidainya gini, kalau pasiennya sadar, kita cek lagi nadinya. Kalau nadinya tadinya ada, sekarang nggak ada, berarti kita ngikatnya terlalu kuat nih. Berarti kita kendorkan lagi. Setelah itu sensoriknya, motoriknya, kita bisa ulang lagi ya. Masih bisa gerak ini? Masih bisa? Tujuan dari bidai itu adalah untuk imobilisasi, jadi nggak boleh gerak. Caranya gimana? Berarti di sini, ya. Ini kita ikat lagi, ya. Gitu ya. Kita ikat lagi, pakai mitela lagi biar enak ya. Kita mitelanya cuma ada 3. Nah ini, oke ya. Di sini harus kita ikat lagi. Nah ini ya. Nah ini kita ikat seperti ini. Jadi benar-benar dia terfiksasi, nggak bisa bergerak. Gitu ya. Nah ini adalah teknik pembidaian. Jadi pembidaian itu untuk fraktur terbuka, fraktur tertutup, dislokasi. Boleh ditraksi? Nggak boleh. Ya. Kalau fraktur melewati dua apa? Dua sendi. Tapi kalau dislokasi Dua tulang. Sebelum dan sesudah pasang bidai periksa apa dulu? Nadi, motorik, sensorik, gitu ya. Oke.
Nah, ini tinggal kita ikat di sini. Dan ini udah nggak bisa gerak ya? Nah, nggak bisa kan? Nggak bisa. Kok lu gerak sih? Apa? Gue pegang udah. Oke. Mau beli caranya. Kalau fraktur femur berarti apa? Kalau fraktur femur bagaimana? Antara 2 sendi. Udah, terima kasih dulu. Kalau fraktur femur bagaimana? Kalau fraktur femur berarti melewati 2 apa? 2 sendi. 2 sendi. Nah, khusus di femur, ya udah sini kamu diri. Baring di sini ya. Baring di Bisa sini. munduran nggak? Bisa munduran nggak? Nah, khusus yang femur, berarti sini kan? Buka aja dulu ya. Udah. Kalau femur ini berarti 2 sendi. Berarti hanya pelvis dengan apa nih namanya? Patella ya. Tapi karena femur ini adalah tulangnya besar, ototnya besar, jadi gerakannya pun kuat. Sehingga khusus femur kita bidainya itu sisi luarnya kayunya yang panjang, ya, yang panjang. Nah, jadi kalau secara teori itu kita bidainya mulai dari aksila sampai dengan popliteia di sini. Jadi panjang, khusus femur ya, khusus femur. Nah, jadi gini, panjangin lagi sampai sini, ya. Nah, apa? Kalau orang yang pendek gimana Bapak? Ya sama. Sampai pala. Pasti patahnya dulu. Yang ya enggak ya. Jadi kalau bidai itu kan panjangnya macam-macam ya. Ini kan cuman ini, ada yang lebih panjang lagi, disesuaikan, gitu ya. Ya. Katanya banyak. Nah, terus ya, ini tidak boleh lebih, misalkan ini berlebihan sampai gini nggak boleh, ya. Apalagi kalau pasiennya mau dibawa pakai ambulan, dibawa ke rumah sakit gitu ya, masukin ke tempat tidur ambulan, begitu tutup pintu gimana nih? Bisa jadi kedorong kan, kedorong 1% itu, gitu ya. Udah, oke, bidai. Nah, kalau misalkan dia badan kayak gini, ya, berarti kita harus pasang talinya dulu. Nah, saya tidak perlu mengangkat pasien ya, saya cukup 2 begini aja. Cukup masukkan di mana nih? Di bawah patella ya. Ini kan cekung, saya tinggal masuk gini aja. Begini kan, saya tarik ke bawah. Beres kan? Tarik ini ke atas, ya. Sini juga. Nah, ini ya. Setelah itu baru bidainya ambil, ya, kita pasang di sini. Nah, ini satu lagi sisi dalam. Nah, ini panjangan ya. Ganti yang pas. Oke, ini pas. Tapi di bagian ujungnya ini harus kasih bantalan ya. Kasih bantalan. Puas banget kalau disodok ini. Oke, benar. Ini ya. Jadi kita harus kasih bantalan dulu. Nah, ini ya. Sakit tahu kamu nyekutin ya bang. Udah nggak apa-apa hasilnya. Nah, ini baru dipasang sini. Ini ya. Oke. Nah, setelah itu baru kita ikat. Nah, ikatnya ya. Satu sisi gini. Nah, ini ya.
Saya tidak menyalahkan bidainya harus 2 atau yang 3 itu saya salahkan enggak ya. Jadi 2 aja bisa. Ini tinggal lihat dan kita menyimpulkannya ini di sisi luar sini ya. Oke, ini 1, ini pasang lagi. Ya. Nah ini tinggal kita ikat lagi di sini. Ya. Nah kalau ini kan nggak nyampe, kalau nggak nyampe boleh cuma 1 aja. Ya. Tapi tetap simpulnya yaitu ada di luar di sini. Ya. Nah kayak gini. Nah, ya. Nah ini ya supaya dia lebih nyaman lagi. Bagian ini kita tarik ke sini. Ini ya, diikat dengan sini. Ya. Jelas sampai sini? Enak? Enak ya? Enak. Ya. Ini ya. Nah ini adalah kita membidai kaki. Nah sekarang gimana kalau misalkan bidainya cuma 1 ini aja, yang sisi dalamnya ini nggak ada. Misalkan banyak yang korban patah tulang kecelakaan. Gimana cara bidainya? Kita cuma ada 1 bidai yang panjang, ini nggak ada. Pakai apa? Pakai apa kira-kira? Pakai kaki sebelahnya. Kan ini masih lurus ya. Nah, ini kita rapetin aja sini. Ini kan? Nah ini kita tinggal fiksasi kayak gini. Ini pun sama ya. Ini akan terfiksasi, dia nggak bergerak. Nah kayak gitu ya. Ataupun yang tangan juga sama. Kalau kita sisi cuma luar aja, dalamnya nggak ada, bisa kita ikat di sini. Kayak gini. Gitu. Fungsinya sama nggak? Sama, imobilisasi juga. Nah ini namanya pembidaian. Ada mau tanya sampai sini? Bapak kalau pembidaian itu 3 gimana? Apa? Kalau 3 apa? pembidaiannya. Oh 3, 1 lagi di bawah. Cuman kan kalau di bawah harus diangkat ya. Sedangkan dia fraktur dislokasi. Kalau diangkat nyeri. Makanya saya selalu mengajarkannya 2. Kalau Anda mau 3 ya nggak apa-apa. Cuman resiko pasien nyerinya bertambah ada. Kalau ini kan tadi saya ngangkat kakinya nggak ada yang saya angkat. Ya, masukin tali sini bisa. Ini cuma 2. Gitu ya. Ada lagi tanya? Sekarang kalau fraktur pelvis. Nggak ada buritan. Kalau fraktur pelvis gimana? Ini fraktur nih. Mau dipilih atau enggak? Harus pakai gurita tadi ya. Pakai gurita. Cara pakai gurita gimana? Nah, kita cuma gulung aja, habis itu masukin di bawahnya ya. Terus masukin, tinggal tarik sini. Ini ikat. Jadi si pelvisnya dia akan menyatu. Gitu ya. Atau misalkan kalau kan kalau di UGD ada spraynya, ada spray yang kecilnya kan, yang di tengah itu Anda tinggal keluarkan spray kecilnya aja, habis itu tinggal diikat di sini kan sama aja, bisa, ya. Dan pelvis, femur, tangan. Ada mau tanya di sini? Ini pun sama, sebelum kita bidai periksa dulu jeduk pulsasinya, ya kan? Rasain sensasinya, bisa gerak atau enggak. Dan kalau fraktur leher gimana? Pakai apa? Pakai neck? Ya, pakai neck. Oke, ada mau tanya sampai sini? Ada? Oke, sekarang kalau pasien masih terpasang helm, bagaimana cara melepas helmnya? Hancur ya? Gimana cara melepas helmnya?
Gimana cara langsung tarik aja begini? Oh enggak. Gimana caranya? Apa ya? Dikira baju ya. Helmnya. Oke, jadi kalau pasien masih menggunakan helm, yang pertama kacanya harus dibuka dulu. Kaca dibuka, pasiennya lihat sadar atau enggak. Setelah itu kita lihat lagi ada perdarahan di hidung dan mulut atau enggak. Gitu ya. Kalau sudah, baru kita keluarkan. Lepas. Gimana cara melepasnya? Maaf ya. Ini helmnya masih di sini nih. Kita masuk dari sini, kita bengkek begitu ya. Bengkek bahasa sini apa? Ya pokoknya di sini ya. Nah, satu orang kamu sini, diri sebelah sini. Oke. Nah, satu orang lagi teman kita ini megang dari sini, megang lehernya begini, kanan kiri. Bukan dicekek gini ya, tapi disisipin gini. Nah, kayak gini. Ini helm masih. Oke. Ini helmnya masih dipasang ya. Oke, caranya ini saya buka lagi helmnya kayak gini. Bawahnya saya tarik ke belakang, yang terusnya begini, nariknya ya. Jadi tangan kita tarik ke belakang, angkat ke atas, tarik ke belakang, angkat ke atas. Nah, ini sambil ke sini. Nah, ya. Nah, di sini helmnya udah kebuka, ya kan? Helm kebuka, taruh, langsung saya pegang sini, terus kamu lepas. Terus teman kita satu lagi ambil neck collar. Jelas? Anda kebayang nggak cara bukanya? Dibengkek ini dulu, ya kan? Yang bagian bawah kita dorong ke atas dulu, bagian atas kita ke bawahin sambil ditarik ke sini. Ya. Jadi kalau kita langsung tarik begini, kan oksipital kita kan belakangnya melengkung gini kan? Kalau kita tarik kayak gini, ini nyangkut nanti di sini, ya. Nah, kenapa belakangnya kamu rata? Udah jelas buka helm? Nah, pas tinggal kalau udah kebuka, tinggal pasang neck collar. Dia sesak kasih oksigen ya. Perdarahan tinggal kita stop nih. Oke, sampai sini Bidai ada mau tanya? Mau apa? Udah ngapain? Udah, bangun. Kenapa? Bidai kepala gimana caranya? Kepala retak-retak bisa dibikin. Nah, gini caranya. Kalau kepala ada ya. Nah, kalau kepala justru kita pakai mitela ya. Pakai mitela. Misalkan dia frakturnya di sini. Di angulus mandibula di sini ya. Di sini. Gimana cara bidainya? Kan nggak mungkin pakai spalet. Pakai bidai nggak mungkin kan? Anda tahu gimana caranya? Pakai pocong kan? Kita pakai mitela, ya. Caranya, ini, ya. Sini, nah ini putar sini ya. Nah, nanti tinggal kita ikat di sini. Ini mitelanya kurang panjang. Ya. Nah, jadi kayak gini. Nah, ini kayak gini ya. Putar gini. Nah, ini harusnya diikat di sini ya. Diikat di sini. Nah, ini kalau fraktur angulus mandi. Nah, ya. Oke. Terusnya kalau misalkan tadi ya, dia dislokasi di sini. Berarti harus diapain nih? Pakai mitela. Harus diapain? Digantung. Namanya sling and swat. Sling and swat namanya ya. Nah, ini sisi yang rata, bagian yang lancip ini adalah patokannya ke siku ya. Jadi kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, ini kan kayak gini ya.
Oke. Nah ini tinggal gantung ya. Ini ya. Nah ini. Mendalami. Nah ini kita ikat di sini. Ya. Masih bisa gerak nggak? Masih kan? Nah ini namanya SWAT ya. Nah ini namanya sling tambahannya. Nah ini makanya disebutnya sling and SWAT. Angkat. Kayak gini ya. Nah kalau udah diikat gini dia nggak bisa gerak. Bisa gerak? Nggak bisa gerak. Ini namanya sling and SWAT. Jelas? Udah? Oke. Kalau ini, kalau patelannya oblak, ini gimana nih? Dia main bola jatuh, patelannya dia bengkok. Ah, pokoknya tidak simetris, menyon bahasanya. Mau diapain nih? Gimana cara bidenya? Cara fiksasinya gimana? Sama, kita pakai ditela lagi. Gulung gini kan? Gulung gini, ya. Kita bagian atas kayak gini. Terusnya bagian bawah patela kayak gini. Kita lilit lagi. Kalau pakai yang panjang ditelanya ya. Jadi atas lagi lilit, bawah lagi. Nanti tinggal kita ikat di sini. Jadi ini akan terfiksasi patelanya. Gitu ya. Tengahnya ini biarin aja kayak gini. Ya. Ini kalau dia dislokasi daerah apa namanya nih? Patela. Kok nyaring bunyi? Kokong. Curiga apa kalau kokong? Oke, sampai sini. Ada mau tanya dulu? Pak, kalau misalkan frakturnya terbuka terus dagingnya kemana-mana sama darahnya gimana? Oke, fraktur terbuka, dagingnya kemana-mana, darahnya kemana-mana ya. Dagingnya kasih tukang bakso. Kalau perdarahannya kita stop bleeding, ya, stop bleeding. Habis stop bleeding, baru kita bidai, gitu ya. Sama. Jadi kalau misalkan fraktur terbuka, kita stop bleeding. Habis itu baru pasang bidai. Tetap aja stop bleedingnya dilakukan, ya. Ya. Kalau perdarahan di sini, ya, kita stop bleeding. Caranya kita tekan nadi yang ini. Nadi apa namanya? Brachialis. Habis itu kita tinggikan kayak gini. Jadi kalau ada perdarahan di sini, cukup nadi brachialis kita tekan, lalu kita tinggikan. Gitu ya. Ya. Gitu ya. Ini. Terus kalau perdarahan di daerah facialis, nadi mana yang ditekan? Temporalis. Sini kita tekan ya. Terus palanya tinggiin nggak? Palanya tinggiin nggak? Dia nggak bisa lagi tuh. Gitu ya. Dah sampai sini. Bidai, ada mau tanya? Ini simple, tapi sangat berarti buat pasien ya. Kalau ada kurangnya. Ya. Kalau orang main bola kan patella suka ini apa jatuh suka patella. Nah itu kan orang-orang suka diurut apa langsung bawa ke rumah sakit. Oke ya. Kalau urut itu kalau grup sepak bola biasanya fisioterapi gitu ya. Kalau fisioterapi kan dia udah tahu tuh. Contoh kayak kemarin ya. Kan sibuk kan kemarin buat naik tangga sedikit sih ya. Jadi ternyata otot paha itu kan dia ototnya nggak panjang begini ya. Ternyata ada yang sini, ada yang sini, gitu kan. Makanya kenapa kita nggak boleh mereposisi. Khawatirnya pada saat reposisi ada otot yang alir apa? Mungkin ulirnya dia ke sini kita tarik, jadinya dia mungkin saking apa nambah sakit bisa
atau pada saat kita tarik malah dia sobek atau luka gitu ya. Makanya tidak dianjurkan untuk masang fraktur itu fraktur itu kita reposisi. Jadi kalau pemain bola memang dia sudah biasa, udah tahu posisi alur dari ototnya, ya itu yang nggak apa-apa lakukan ya. Tapi kalau nggak tahu, lebih baik tinggal kita kasih silocaine spray, semprot dingin atau kompres es, habis itu bawa ke rumah sakit. Gitu ya. Kamu suka main bola? Oh enggak. Oh cowoknya pemain bola. Gitu ya. Di bukan di Gitu ya. kalau di sini dia kayak pakai apa? Ada lagi? Kalau di jari, jari. Jari. Kalau fraktur jari gimana? Ini mah gampang ya. Fraktur, tempelin ke jari sebelahnya. Ikat. Gitu aja. Beres kan? Iya. Ini dislokasi di sini. Kalau tulang Ambil jari sebelahnya di Kalau sini. tulang di sini. Daripada kita harus beli es krim dulu, nungguin sticknya kan kelamaan kan. Ini namanya apa sih? Nah, langsung kayak gini. Ini tinggal diikat sini. Kalau bagian sininya Pak? Apa? Metakarpal. Iya. Ada lagi. Kalau metakarpal di sini ya, caranya tetap kita pakai mitela. Ya. Nah, tetap pakai mitela kayak gini. Ya. Wih, ya. Nah ini kita kasih bantalan buat mengepal kayak gini, ya, menahan. Udah ngepal gini, taruh di sini, ya. Habis itu ini ikat begini ya. Tinggi aja sih. Nah kayak gini, ya. Kayak bayi yang bayi kalau mati. Nah ini kita ikat kayak gini. Nah, kayak gini ya. Ini kalau fraktur di metakarpal ya. Nah, terus kalau misalkan dia masih gerak ya, kasih sling and swat di sini. Gitu ya. Jadi kalau tangan itu ya selalu pakai sling and swat biasanya. Biar nggak bergerak. Ya. Oke. Oke, ada lagi mau tanya? Udah, makasih. Tanya tuh masa aku lagi. Ada lagi mau tanya tentang pembidayaan? Pak, berarti kalau misalkan kan sebelum ada ini nih di sini itu tulangnya kan keluar tuh. Itu nanti kan ada tulangnya itu ngebidainya gimana? Nah, kalau kita membidai itu, bidai aja. Misalkan di sini tulangnya keluar di sini ya. Berarti kanan kiri sini. Kalau dia keluar ke sini tetap kanan kiri. Kalau dia ke samping sini berarti atas bawah. Gitu ya. Prinsipnya harus sama, yaitu kita imobilisasi, yang penting tidak bisa bergerak. Gitu ya. Oke, ada lagi? Makanya kain segitiga ini berguna banget ya. Kalian yang berhijab apa lagi ya? Iya. Udah celakaan, patah tulang, hijabnya buka. Gitu kan? Ya. Oke, ada lagi mau tanya? Ya. Kalau patah tulang belakang, Anda harus gunakan long spine board ya, LSB. Jadi pakai papan yang panjang dari kepala sampai kaki, kayak tandu, cuman yang keras. Kalau tandu kan kain ya, kalau itu papan, ya papan. Jadi yang keras. Taruh di atas itu dengan cara lock roll tadi, lock roll, masukin LSB di samping sini, baringin. Habis itu diikat dengan LSB-nya. Nah itu patah tulang belakang. Ciri patah tulang belakang apa? Ciri patah tulang belakang. Iya, apa cirinya? Apa yang bisa gerak? Kakinya.
kaki tidak bisa digerakkan, terusnya sensasi sensoriknya nggak ada dan tidak bisa digerakkan. Tuh, terusnya berikutnya apa lagi? Kalau laki-laki itu ada namanya priapismus. Ya. Jadi priapismus itu dia ereksi tapi terakhir kali. Ya. Jadi dia fraktur tulang belakang itu kalau laki-laki dia ada priapismus namanya. Jadi dia ereksi itu terakhir kali, habis itu udah nggak bisa lagi. Ya. Terus apa lagi? Ada buang air kecil tanpa bisa terkontrol, buang air besar. Nah itu berarti ciri pasien patah tulang belakang. Ya. Udah? Apalagi mau tanya? Kalau misalkan yang tidak berasa mulai dari apa? Pundak ke bawah. Berarti frakturnya di mana? Vertikal. Kalau frakturnya torakal bagian dada, tulang punggung yang dada ini torakalis. Kalau dia fraktur, cirinya apa? Tidak bisa merasakan mulai dari abdomen ke bawah. Kalau dia lumbal berarti mulai dari pelvis ke bawah. Nafas masih bisa, tangan bisa gerak, merasakan bisa, menggerakkan bisa. Gitu ya. Kalau misalkan dia koksigis, lumbal, koksigis berarti mulai dari pelvis sampai ujung kaki tidak bisa menggerakkan, tidak bisa merasakan. Gitu ya. Kalau fraktur ini apa tadi? Vertikal, nafas bisa nggak? Nggak bisa kan? Gangguan nafas kan? Motorik tangan bisa digerakkan? Nggak bisa. Kan dari sini ke bawah itu yang malfungsi. Kalau misalkan dia pelvis mulai dari abdomen ke bawah berarti torakal. Ya, spinal bagian torakal yang fraktur. Kalau mulai pelvis ke kaki berarti lumbal yang mengalami fraktur.